Selamat siang sekali lagi kepada Anda semua. Bapak Ibu, kalau Anda ada bersama dengan kami minggu lalu, kita ada seperti yang tadi saya bilang, kita kedatangan seorang tamu yang namanya Tirsa. Dia bekerja sebagai terapis dan kita menggunakan kesempatan kita minggu lalu untuk berbicara banyak mengenai yang namanya mental health atau emotional health atau kesehatan jiwa, saudara. Ya kan? Zaman sekarang kalau kita bilang kesehatan jiwa, kita udah nggak bisa bilang lagi, saudara. Kita nggak bisa menyederhanakan itu seperti orang yang gila atau orang yang waras, orang yang gak waras. Karena kesehatan jiwa atau emotional health itu berbicara mengenai banyak hal. Nah, saya pikir hari ini saya ingin melanjutkan pembelajaran kita atau diskusi kita tentang apa yang namanya kesehatan jiwa, saudara. Kalau kita pikir-pikir, sebenarnya di dalam sebuah relationship, pernikahan kah atau keluarga kah, there is not really a family problem. Nggak ada yang namanya masalah keluarga, saudara. Masalah pernikahan yang ada adalah dua individu yang masuk ke dalam sebuah pernikahan. Mereka semua masing-masing membawa permasalahan mereka, saudara. Ya kan? Jadi dengan kata lain gini, kalau kedua individu itu bisa sehat secara jiwani, secara rohani, maka otomatis hubungan yang mereka jalin pun ketika mereka masuk ke dalam sebuah pernikahan, itu akan menjadi hubungan yang sehat, saudara. Nah, saya ingin memulai seperti ini, saudara. Mungkin ada banyak dari Anda yang bilang, ngapain sih kita di gereja ngomongin yang seperti ini? Mestinya kita ngomongin yang rohani-rohani aja, ya gak? Ngapain sih kayak topik-topik seperti ini kita bicarakan? Well, yang pertama, kita sudah membahas ini selama 3 tahun terakhir, saudara. Yang kedua, saya ingin tunjukkan kepada Anda bahwa waktu saya kuliah Alkitab, saudara, di salah satu kelas, kita diberi tugas untuk membaca buku yang namanya Emotionally Healthy Church. Nah, tesis dari buku ini atau gambaran besar dari buku ini, saudara, Emotionally Healthy Church itu gereja yang sehat secara emosional. Garis besar dari buku ini berkata seperti ini. Saya bacakan bahasa Inggrisnya, nanti saya terjemahkan bahasa Indonesianya. Dia bilang gini, emotional health and spiritual maturity are inseparable. It is not possible to be spiritually mature while remaining emotionally immature. Bahasa Indonesianya, saudara. Kesehatan emosional atau kesehatan jiwa dan kedewasaan rohani itu adalah sesuatu yang gak bisa dipisahkan. Nggak mungkin seseorang itu bisa dewasa secara rohani, tapi mereka tidak dewasa secara emosional. Itu nggak mungkin, saudara. Sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Itu jalan seperti kaki sejajar, saudara. Berjajaran. Jadi dengan kata lain, kita nggak bisa kita menjadi dewasa secara rohani kalau kita nggak dewasa secara jiwani. Nah, pertanyaannya gini. Apa sih sisi jiwani manusia? Anda tahu ya, kita punya roh, tubuh, dan jiwa. Nah, bagian dari jiwa manusia itu apa aja sih, saudara? Bagian dari jiwa manusia itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Inilah bagian dari jiwa kita. Inilah bagian dari jiwa manusia, saudara. Jadi keliru kalau kita bilang, ngapain topik ini dibicarakan di dalam gereja? Karena Alkitab pun, firman Tuhan pun banyak sekali membahas tentang pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Saudara. Nah, orang-orang yang gak dewasa secara emosional itu adalah orang-orang yang walaupun udah orang Kristen udah bertahun-tahun, tapi tetap gak bisa mengendalikan pikirannya, misalnya. Misalnya kita suka mikirnya yang enggak-enggak, pikirannya lari kemana-mana secara liar, saudara. Semua dipikirin, saudara. Suka khawatir, suka takut, dan sebagainya. Padahal firman Tuhan udah bilang, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang benar, apa yang adil, apa yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Ya kan? Orang yang gak dewasa rohani itu adalah orang yang gak bisa mengendalikan perasaannya. Udah tahu kita suka sensitif, udah tahu kita suka mengasihani diri sendiri, tapi perasaan itu diladenin terus. Jadi kita gak pernah menang, saudara, dalam perasaan kita. Padahal firman Tuhan berkata, taruhlah perasaan dan pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara. Terus yang ketiga, kehendak, saudara.
Padahal orang itu sudah menjadi Kristen berpuluh-puluh tahun. Tapi nggak pernah bisa menang, nggak bisa mengendalikan kehendak kita. Masih pokoknya kalau gua maunya ini, pokoknya ini. Pokoknya kalau gua sukanya ini yang gua lakukan. Dendam, nggak bisa memaafkan, nggak mau mengalah. Padahal firman Tuhan udah bilang bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita, saudara. Seharusnya kita bukan lagi melakukan kehendak kita, melainkan melakukan kehendak Kristus yang ada di dalam kita. Makanya penulisnya Peter Scazzero, saudara, berkata bahwa orang itu nggak bisa jadi dewasa rohani kalau mereka nggak bisa dewasa secara jiwani. Dua ini adalah hal yang bergandengan, yang sejajar, yang harus bertumbuh bersama-sama, saudara. Nah, hari ini termasuk dalam kesehatan jiwani, saudara, ada satu spesifik topik yang saya ingin bahas. Saya ingin bahas pagi hari ini bersama-sama dan kita belajar ya sama-sama ya. Ini adalah topik tentang yang namanya stres, saudara. Anda katakan bersama-sama, 1, 2, 3, stres. Stres, saudara. Kalau Anda bilang gini, aduh saya lagi stres nih. Maksudnya apa sih, saudara? Lagi pusing, lagi ada masalah, lagi ada pergumulan, lagi ada tekanan, ya kan? Pokoknya ya hal-hal seputar kehidupan. Stres semua. Semua dari kita pernah stres? Ya? Setuju? Ada yang gak pernah stres di sini? Gak? Semua dari kita setuju pernah stres, saudara? Dan kalau kita boleh jujur, hal yang kita stres ini ya seputar kehidupan aja, saudara. Ya kan? Nah, menurut Badan Kesehatan Dunia, WHO, World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia berkata seperti ini, salah satu ciri orang yang mentalnya atau jiwanya sehat adalah mereka yang bisa menghadapi masalah dan stres dalam kehidupan sehari-hari. Anda perhatikan, yang dikatakan Badan Kesehatan Dunia bukan lagi nih, orang yang sehat itu adalah orang yang hidupnya tanpa stres. Dia nggak bilang gitu, saudara. Karena mereka tahu itu nggak mungkin. Ya kan? Orang yang bisa menghindari stres. Saudara. Dia tahu karena nggak mungkin. Jadi dia bilang orang yang bisa menghadapi stres dalam kehidupan sehari-hari itulah definisi dari orang yang sehat. Mentalnya atau jiwanya. Nah, kalau memang stres itu adalah bagian dari kehidupan manusia, bagian dari kehidupan kita, saudara. Dengan kata lain, is unavoidable, nggak bisa dihindari. Nggak ada di dalam kehidupan kita, saudara. Makanya hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang mungkin praktis tapi juga berguna buat kita. Yaitu bagaimana kita meresponi stres. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan dan kita belajar sama-sama. How do we respond to stress? Bagaimana kita meresponi yang namanya stres? Yang pertama, saudara, embrace it. Atau terima, saudara. Terima. Kalau tadi kita semua udah setuju bahwa kita ini nggak bisa menghindari stres, berarti kita terima, saudara. Saya cuma mau pastikan, saya bilang kita harus belajar menerima yang namanya stres karena gini, ini sangat penting. Karena saya perlu mengatakan ini supaya Anda dan saya tidak berpikir bahwa tujuan utama dari kehidupan adalah lari atau menghindari yang namanya stres. Itu bukan tujuan hidup kita, saudara. Ada sesuatu yang susah sedikit, ada sesuatu yang sulit sedikit, ada sesuatu yang menantang sedikit, ada sesuatu yang bikin stres sedikit, kita lari, kita menghindari. Itu bukan tujuan hidup dari kita semua, saudara. Sederhananya gini, saudara. Untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita bisa jadi individu yang lebih baik, kita butuh yang namanya stres. Kita butuh yang namanya tantangan, kita butuh yang namanya masalah, saudara. Contoh yang paling sederhana adalah ketika Anda fitness. Siapa yang punya langganan fitness di sini? Ada beberapa dari Anda? Beberapa dari Anda ya? Waktu Anda angkat beban, apa yang Anda lakukan? Anda taruh stres. Otot Anda itu merasa stres, saudara. Makanya dia bisa bertumbuh, makanya dia bisa besar, saudara. Terlalu berat akan membuat Anda cedera, terlalu ringan Anda nggak akan bertumbuh, tapi dengan dosis atau jumlah yang tepat, berat yang tepat, otot Anda bertumbuh. Jadi, dosis yang tepat atau dosis yang benar, jumlah stres yang
yang pas dalam kehidupan kita, itulah yang akan membuat kita menjadi kuat, saudara. Itulah yang akan membuat kita bertumbuh. Rasul Paulus suatu hari menulis surat kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Roma, Italia. Kalau Anda hidup di abad pertama, Anda pasti nggak mau jadi orang Kristen yang tinggal di kota Roma, saudara. Kenapa? Karena di tengah-tengah kota ada stadium yang besar yang namanya Colosseum. Itu di mana orang-orang Kristen dikasih makan ke singa. Dan itu jadi tontonan orang-orang. Jadi bayangin jadi orang Kristen di abad pertama hidup di kota Roma. Bakalan stres banget, saudara. Tapi Rasul Paulus coba memberikan semangat kepada orang-orang Kristen yang pada saat itu. Dia bilang gini, kita juga bersuka cita karena penderitaan yang kita alami. Mengapa kita bersuka cita karena penderitaan itu? Karena kita tahu bahwa penderitaan itu membuat kita menjadi lebih sabar. Kesabaran itu membuat kita tahan uji. Dan tahan uji memberi pengharapan kepada kita. Jadi bersuka cita menghadapi penderitaan karena semuanya itu akan mengakibatkan kita jadi lebih sabar dan tahan uji. Saudara Yesus yang namanya Yakobus juga berkata seperti hal yang mirip. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu, bantu saya 1, 2, 3, bahwa ujian tekunan, saudara. Jadi penderitaan, pergumulan, semuanya itu menghasilkan namanya pengharapan, ketekunan, lebih sabar, kekuatan, saudara. Kita bisa bertumbuh ketika kita belajar untuk menerima, bukannya menghindari, saudara. Ada sebuah research atau penelitian, penelitian ini mencoba menyelidiki orang-orang itu di tempat kerja itu bertumbuh dengan cepat itu karena apa ya? Maksudnya ketika mereka melihat employee-employee yang bertumbuh itu apa sebabnya mereka bisa bertumbuh? Akhirnya penelitian ini menggambarkan sebuah garis, saudara, sebuah grafik yang seperti ini. Jadi ada situasi-situasi di tempat pekerjaan, artinya ada pekerjaan-pekerjaan yang tingkat menantangnya tidak terlalu. Jadi yang paling bawah itu pekerjaan itu nggak menantang. Nah, di tempat ini kita nggak bisa bertumbuh. Kalau Anda punya pekerjaan yang nggak menantang. Kenapa? Karena Anda punya pengetahuan, Anda punya skill, Anda punya talenta, tapi nggak kepake, saudara. Anda kreatif, Anda pintar, tapi di tempat kerja Anda nggak dikasih kesempatan untuk melakukan atau menciptakan sesuatu. Mereka nggak peduli dengan semua yang Anda bisa, pengetahuan Anda. Anda nggak diizinkan untuk membawa kreativitas Anda. Kalau Anda kerja di tempat-tempat yang seperti itu, sebentaran pasti Anda jenuh. Sekali lagi, karena Anda punya pengetahuan, Anda punya skill, tapi Anda nggak diizinkan untuk memakainya. Lalu ada situasi di tempat kerja yang seperti ini, yang artinya cukup menantang, saudara. Bahasa Inggrisnya appropriately challenge. Di tempat-tempat pekerjaan seperti itu, kita pikir, itu di tempat seperti itulah kita akan bertumbuh dengan pesat. Tapi sebenarnya enggak, saudara. Kalau Anda kerja di tempat yang cukup menantang, kita enggak bertumbuh secara cepat. Kenapa? Ini diibaratkan seperti Anda kayak mau balap lari sama anak umur 5 tahun misalnya. Karena Anda udah tahu pasti menang. Jadi Anda Anda suruh dia lari duluan. Kita susul dari belakang karena kita tahu kita pasti menang, saudara. Demikian juga kalau Anda kerja di tempat yang seperti itu. Ya kan, Anda punya presentasi besok, udahlah nggak bisa lah, pokoknya nggak usah persiapan, bisa. Ya kan, Anda nonton drama Korea semalaman, Anda tidur cuma 3 jam, besokannya Anda pergi kerja, Anda masih tetap bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Karena pekerjaan itu nggak cukup menantang, karena Anda nggak perlu untuk istirahat atau untuk recharge supaya Anda bisa melakukannya dengan baik. Di sana orang nggak begitu bertumbuh. Lalu penelitian itu berkata ada kerjaan-kerjaan yang memasuki zona bahaya.
Bahasa Inggrisnya dangerously over challenge. Anda ini ditantang, dipush sampai Anda masuk ke dalam zona bahaya. Artinya gini saudara, tiap hari Anda tertekan di dalam pekerjaan. Tiap hari Anda dipush, pokoknya dihajar jor-joran saudara. Ngejar target tertentu, pekerjaan yang tadinya mestinya buat 3 orang, Anda kerjain sendiri. Setiap hari selalu kurang orang. Nanti ada hal yang baru yang harus dikerjakan, Anda tanya sama bos Anda, ini siapa yang akan ngerjakan? Ya kan kamu yang kerjaan. Jadi tiap hari ditambah-tambahin dan Anda pokoknya dihajar, dipush. Anda bayangin mesin yang dijor terus saudara, yang dihajar terus lama-lama akan rusak, akan tanda kutip hancur. Nah, kalau kita bekerja di tempat yang seperti itu, kita tinggal tunggu waktu aja saudara. One day, something is gonna break. Sesuatu dalam kehidupan kita akan tanda kutip rusak atau hancur. Yang gak tahu mungkin apakah itu keluarga kah? Istri, anak, suami kita. Pokoknya mereka gak enjoy kalau ada di sekeliling kita saudara. Kenapa? Karena setiap kali kita pulang rumah, kita bawaannya stres, capek, maunya marah-marah. Atau mungkin something gonna break kesehatan kita. Ya kan? Kena serangan jantung di usia yang usia 35 tahun, saudara. Dihajar terus, saudara. Nah, penelitian di penelitian itu, saudara, berkata seperti ini. Di titik inilah kita bertumbuh secara pesat. Sedikit aja di atas itu, saudara. Kenapa saya ceritain seperti ini? Supaya kita jangan menghindari, jangan takut sama yang namanya stres. Kita butuh, saudara, sedikit stres supaya kita bisa bertumbuh dan menjadi lebih baik. Contohnya kalau Anda adalah seorang accountant, Anda bekerja di bidang akuntansi, saudara. Ini adalah musim-musim yang sibuk, benar gak? Kenapa? Karena ini adalah musim pajak, saudara. Ya kan? Kalau Anda kerja di mall, di retail, musim sibuknya kapan, saudara? Desember, ya. Nana kerja di tempat di mana dia bikin baju prom. Musim sibuknya waktu orang-orang pergi prom. Jadi ada tempat di mana Anda diforsir, di-push, saudara, tapi nanti akan ada slow season di mana Anda bisa beristirahat atau relax sedikit. Nah, di tempat seperti itulah kita akan bertumbuh, saudara. Jadi sekali lagi, tujuan hidup kita bukanlah menghindari stres, bukanlah untuk lari dari stres, tapi kita bisa menerimanya karena sedikit stres, dosis yang tepat dengan stres dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita bertumbuh. Kalau Anda nggak percaya, Anda bantu saya memikirkan hal ini, saudara. Coba Anda pikir. Waktu dulu Anda sekolah, bukankah di situ di mana Anda bertumbuh paling pesat? Karena Anda mau lagi capek kek, Anda mau lagi ngantuk kek, orang tua Anda akan bangunin Anda, akan paksa ke sekolah. Waktu Anda kuliah, bukankah di situ Anda bertumbuh paling cepat? Kenapa? Anda mau belajar kek, Anda nggak mau belajar kek, pokoknya Jumat depan itu akan ada tes. Pokoknya Jumat depan tugas sekolah akan dikumpulkan. Jadi Anda tuh diberikan dosis stres sedikit-sedikit supaya Anda dan saya jadi bertumbuh, jadi menjadi lebih baik, saudara. Nah pertanyaannya gini, waktu kita udah menjadi orang dewasa, udah bisa cari uang sendiri, udah bisa ngatur schedule kita semau mungkin, saudara. Apa yang kita lakukan? Ya kan, kita nggak terlalu memforsir diri kita nggak terlalu memaksa diri kita. Kalau gua nggak mau datang, ya udah gua nggak datang. Kalau gua nggak mau hadir ke situ, ya udah gua nggak usah hadir, saudara. Jadi bukan itu tujuan hidup kita. Coba Anda pikirkan kalau Anda sering baca Alkitab, di mana Yesus sering menempatkan murid-muridnya di situasi tanda kutip yang bikin mereka stres. Contoh, waktu murid-muridnya mengusir setan, doain orang, tiba-tiba nggak ampuh, saudara, nggak mempan. Yesus bilang apa yang jenis ini harus dilakukan dengan apa, saudara? Doa dan puasa.
Contoh lain, waktu murid-muridnya Yesus ditaruh di sebuah posisi di mana mereka harus mengampuni orang berulang-ulang. Kita ngampunin orang sekali aja susah. Ngampunin orang 2 kali aja rasanya kita udah kesel, saudara. Murid-muridnya ditaruh di dalam sebuah posisi di mana mereka harus mengampuni orang berulang-ulang. Sampai-sampai mereka tanya, Tuhan berapa kali kita harus ngampuni? Anda tahu, Anda pernah dengar pertanyaan tersebut? Ya kan? Contoh yang terakhir, saudara, ini ekstrim banget di mana mereka semua ada di sebuah perahu. Lalu ada badai besar datang. Yesus ngapain, saudara? Yesus tidur. Iman mereka diuji, saudara. Dari situlah mereka bertumbuh. Dari situlah iman mereka menjadi lebih kuat, saudara. Coba bayangin kalau misalnya dari dulu murid-muridnya ini berjalan bersama Yesus dan selalu dinina-boboin, selalu di-babysit, selalu dimanjain, saudara. Oh, itu susah ya, sini saya yang lakukan. Oh, kamu nggak mau ya menghadapi itu, sulit ya, sini saya yang hadapin. Bayangin, saudara. Nggak ada hari ini yang namanya gereja. Kalau misalnya Yesus memperlakukan murid-muridnya seperti itu, saudara. Karena kenapa? Setelah Yesus naik ke surga, mereka gereja itu lahir, mereka hidup di dalam penganiayaan. Ternyata kita baru sadar, ternyata Yesus sudah mempersiapkan murid-muridnya untuk mereka bisa teguh menghadapi penganiayaan. Anda masih bersama dengan saya? Ya. Jadi sekali lagi, saudara, sedikit stres, dosis stres yang tepat di dalam kehidupan kita perlu, sangat dibutuhkan supaya kita bertumbuh. Saudara, kalau Anda lihat karet ini, saudara, karet ini, kalau karet ini nggak pernah ditarik, karet ini nggak pernah di stretch, saudara, mereka nggak akan ada fungsinya. Justru ini karet, saudara, supaya dia nggak stay di sini-sini aja. Sekali-sekali di stretch, sekali-sekali di stretch, sekali-sekali Anda menghadapi masalah yang sulit. Jangan begitu ada stretch sedikit, langsung lari, langsung menghindari, langsung nggak mau, jangan kasih saya tugas itu, jangan taruh saya di posisi itu, saudara. Mana bisa kita stres, saudara, dalam kehidupan kita, ya? Nah, saya cuma mau bertanya gini sebelum kita move on yang kedua, topik yang kedua. Selama ini, kalau Anda bayangkan kehidupan kekristenan Anda, atau perjalanan iman Anda bayangin diri Anda hari ini, dibandingkan dengan tahun lalu, kira-kira ada pertumbuhan nggak, saudara? Kalau Anda bayangin iman Anda hari ini, perjalanan Anda bersama Yesus, dibandingin dengan 2 tahun lalu, atau ketika Anda pertama kali jadi orang Kristen 25 tahun lalu, kira-kira hari ini Anda bertumbuh gak? Saya cuma ngebayangin gini, saudara, jangan-jangan kekristenan kita itu jadi stagnan. Stagnan itu bahasa Ibraninya mandek gitu, saudara. Diem aja di situ, nggak bertumbuh gitu, saudara. Di situ-situ aja, saudara. Pada akhirnya ketika kita nggak bertumbuh, kita melihat kekristenan itu kayaknya, membosankan ya. Apa sih ini kekristenan? Ya paling begini-gini aja gitu, saudara. Mungkin kita merasakan itu dan mengalami itu karena kita nggak pernah menaruh kehidupan kita di sebuah posisi di mana kita bisa bertumbuh, saudara. Kita nggak mengizinkan hidup kita ada di sebuah posisi di mana kita bisa bertumbuh. Ketika mungkin Anda melayani, ketika mungkin Anda datang ke life group, saudara, ya kalau lagi bisa ya bisa lah. Kalau lagi nggak bisa ya udah nggak bisa. Kalau lagi mood saya datang, kalau lagi nggak mood saya nggak datang. Mungkin kita nggak pernah ada di sebuah posisi di mana, capek nih. Tapi saya datang deh. Gitu. Jadi ada sedikit dorongan, saudara, sedikit komitmen gitu, saudara. Mungkinkah itu salah satunya? Atau mungkin di hal-hal yang lain, saudara. Kita nggak pernah memposisikan diri kita di sesuatu yang cukup menantang. Pada akhirnya kita harus memforsir diri kita, saudara. Untuk beradaptasi di situasi yang nggak nyaman, di mana kita harus beradaptasi. Di mana kita harus melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kepribadian kita, saudara.
Atau mungkin kita nggak pernah memposisikan diri kita mungkin sebagai pemimpin. Pokoknya kita memposisikan diri kita selalu sebagai pengikut, saudara. Ya kan? Padahal kalau kita memposisikan diri kita sebagai pemimpin, kita akan bertumbuh sangat pesat. Kenapa? Karena Anda akan sadar, aduh, orang-orang nih memperhatikan saya. Perkataan yang saya ucapkan itu didengarkan orang-orang. Kelakuan bagaimana saya membawa diri saya itu diperhatikan oleh orang-orang. Apa yang saya posting di Facebook itu dibaca oleh orang-orang. Kita nggak pernah memforsir diri kita untuk ada di posisi seperti itu. Padahal kalau kita taruh di posisi diri kita seperti itu, kita akan bertumbuh karena itu akan memforsir kita menjadi lebih baik, saudara. Jadi dibutuhkan, saudara. Dibutuhkan sedikit stres dalam kehidupan. Makanya Anda dan saya harus belajar menerima yang namanya stres. Dibutuhkan untuk pertumbuhan kita. Yang kedua, saudara, bagaimana respon kita dengan yang namanya stres? Bahasa Inggrisnya ini, kita harus belajar memanage, mengendalikan, mengatur, atau mengelola. Kalau tadi kita bilang sedikit stres itu baik untuk diri kita, saudara. Stres itu menjadi tidak baik ketika itu tidak dikendalikan. Stres itu menjadi tidak baik ketika kita nggak belajar memanage atau mengatur apa yang membuat kita jadi stres. Ada sebuah penelitian yang dilakukan di tahun 2017. Dikatakan bahwa orang-orang yang tinggal di Amerika ini, 55% yang mengisi survei ini, saudara, mereka hidupnya lagi stres. Terus penelitian ini melakukan survei yang sama kepada negara-negara lain yang ada di dunia. Dan angka yang mereka dapatkan jauh lebih rendah, yaitu 35% dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di Amerika. Saya lagi mikir gini, saudara. Kalau kebahagiaan itu ditentukan dengan seberapa banyak yang kita punya, seharusnya buat kita yang tinggal di negara ini, seharusnya kita akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia, saudara. Benar gak sih, saudara? Ada begitu kelimpahan di sekeliling kita. Anda mau apa sih di sekeliling kita? Anda mau beli apa? Kebeli, saudara, kalau kita kerja dan simpan uang. Ada negara-negara Anda mau kerja seumur hidup, Anda gak akan bisa beli apa yang Anda inginkan. Di negara ini semua mungkin, tapi kenapa ya kita kok malah lebih stres dibandingkan yang lain kalau menurut penelitian tersebut. Kalau orang Indonesia, saudara, nggak ada yang ngalahin, saudara, ya kan? Banjir aja masih sukacita, amin, saudara. Masih selfie, masih bikin TikTok, ya kan, saudara? Tahun 2019 ada Badan Psikologi Amerika, saudara, yang ada artikel penelitian yang dia beri judul Stress in America 2019. Penelitian itu berkata bahwa orang-orang di Amerika, kita yang tinggal di Amerika, kita ini stres karena kita mikirin pemilu, kita mikirin global warming, kita mikirin hukum tentang aborsi, kita mikirin keamanan, kayak ada penembakan massal di sekolah-sekolah, kita mikirin soal imigrasi, saudara. Di penelitian ini dikatakan bahwa orang-orang ini tahun ini lebih stres mikirin pemilu dibandingkan mereka mikirin pemilu yang 4 tahun lalu. Saya bukan sedang meremehkan topik-topik seperti ini, saudara. Tapi kalau kita boleh jujur, terkadang saya nggak tahu Anda dan saya menyadari ini atau enggak, tapi penyebab dari apa yang membuat kita stres itu, terkadang-kadang itu, saudara, atau kebanyakan disebabkan dari kita sendiri, saudara. Terutama buat kita yang sangat hobi mengkonsumsi berita berjam-jam sehari-hari dalam kehidupan kita. Dari berita yang benar, dari berita yang nggak benar, pokoknya semua dikonsumsi, saudara. Kalau misalnya Anda lihat orang yang apa aja dimakan, Anda bilangnya apa? Orang itu rakus, ya kan? Nah, saya bukannya sedang menghina Anda. Bolehkah saya menggunakan ungkapan yang sama dengan kita, saudara, yang tanda kutip rakus dalam soal mengkonsumsi berita, saudara? Mungkinkah itu yang menyebabkan kita stres?
70% dari penelitian ini berkata bahwa mereka setuju dengan ungkapan yang seperti ini. Media atau berita itu suka melebih-lebihkan, saudara. Ya, saya mikir kalau kita nggak lebih-lebihkan, kalau judulnya kita nggak buat yang tragis atau buat yang wow, siapa yang mau ngeklik? Bener gak sih, saudara? Siapa yang mau baca artikelnya kalau dia nggak bikin judul yang yang menarik mata kita, saudara? 54% dari penelitian tersebut bilang gini, mereka pingin up to date dengan berita-berita, saudara. Tapi mereka juga mengakui, kalau saya up to date, itu akan membuat saya stres. 54%. Nah, saya nggak mau Anda salah mengerti saya, saudara. Maksud saya bukanlah berkata bahwa jangan lagi baca berita, jangan lagi ikutin berita. Bukan itu yang saya maksud, saudara. Tapi yang saya maksud adalah kita harus bijaksana dalam mengkonsumsi berita-berita yang ada. Baik itu sumbernya, baik itu seberapa banyak, berapa lama kita mengkonsumsi itu dalam sehari, saudara. Ya kan? Gimana kita nggak mikir kalau dunia ini mau kiamat, saudara? Benar gak sih? Pantesan kita mikir dunia ini mau kiamat karena 24 jam sehari, per jam-jam kita bacain, semua kita bacain, saudara. Gimana kita nggak hidup dalam ketakutan kalau kita mengkonsumsi semuanya itu dan tidak mengendalikan konsumsi kita, saudara. Ya kan? Gimana kita ngerasa puas atas hidup kita? Gimana kita bisa merasa sukses dan berhasil? Pantesan susah buat kita untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena dalam satu hari 24 jam kita ada di sosial media 5-6 jam sehari, saudara. Di sosial media di mana kita ngintipin kehidupan orang lain. Mana ada sih orang yang posting jelek-jelek di sosial media tentang kehidupan mereka, saudara. Mereka semua posting apa yang mereka baru beli, apa yang mereka baru punya, ke tempat yang mereka baru pergi waktu liburan, saudara. Pantesan kita jadi ngerasa, aduh kok hidup gue kok susah banget. Aduh dibandingin orang lain kok suami dia jauh lebih baik, istri dia jauh lebih baik. Wih anak dia tuh jauh luar biasa daripada anak gua. Pantesan, saudara. Makanya kita harus memanage, mengelola, saudara, semua ini untuk supaya kita bisa mengendalikan tingkat stres kita. Mazmur bilang seperti ini, Anda bantu saya baca deh ya. Anda boleh bantu saya? 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Yang Anda pandang itu hidup orang lain melalui sosial media, berita-berita itu apa? Anda memandang Tuhan, saudara. Berikutnya Anda bantu saya lagi baca, boleh? So, bantu saya 1, 2, 3. Tetapi yang kita renungin itu apa, saudara? Benar gak sih? Kita renungin berita yang membawa ketakutan dan kekhawatiran, atau kita merenungkan firman Tuhan yang membawa kehidupan dan membawa pengharapan dalam kehidupan kita? Apakah kita merenungkan firman Tuhan yang akan membawa kedamaian dan sukacita dalam kehidupan kita? Yang kita renungin apa, saudara? Kita merenungkan sesuatu yang membawa ketakutan atau sesuatu yang membawa kehidupan? Berikutnya dikatakan ini, di Mazmur 56, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu Tuhan. Kepada Allah yang firman-Nya, kupuji kepada Allah, aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kita lebih percaya kepada CNN, atau kita lebih percaya kepada perkataannya Tuhan? Yang terakhir, yang ketiga sebelum kita pulang. Jadi stres itu Anda terima, stres itu Anda atur atau kelola, saudara. Yang ketiga, stres itu seharusnya Anda bicarakan. Ada seorang yang bernama Dr. Caroline Leaf, dia adalah ahli dari tingkah laku manusia, cara otak bekerja, saudara. Saya ingin bacakan kutipannya dalam bahasa Indonesia, saya nggak ada di atas itu. Tapi saya bacakan, Anda perhatikan saya baik-baik ya. Ini yang dikatakan oleh Dr. Caroline Leaf.
Dia bilang gini saudara, sorry ini. Ketika kita menghadapi sebuah kesulitan dalam kehidupan ini, itu bukanlah sesuatu yang memalukan. Jadi kalau Anda lagi stres, Anda lagi bergumul, Anda sedang menghadapi tantangan, jangan malu soal itu saudara. Karena kalau Anda memendam emosi dan perasaan Anda, maka itulah yang akan menyebabkan tubuh dan otak Anda mengalami stres yang akan meracuni kehidupan Anda. Dan ini juga ini juga akan mempengaruhi bukan saja kesehatan jiwa Anda, tapi juga kesehatan tubuh dan fisik Anda. Oleh sebab itu, inilah pentingnya buat kita semua. Di mana kita harus punya kebiasaan, saudara. Kita jadikan sebuah kebiasaan untuk mengutarakan perasaan kita, apa yang membuat kita stres, masalah kita, kepada orang lain. Dan kebiasaan itulah yang akan memperkuat immune system atau kekebalan tubuh Anda. Ingatlah, dia bilang gini, kunci dari menangani stres bukanlah berpura-pura bahwa Anda baik-baik saja. Tapi kunci dalam menangani stres adalah ketika Anda menjadi orang yang handal dalam mengutarakan perasaan dan emosi Anda kepada orang lain. Dan bukan itu saja, ketika Anda membantu orang lain dalam menghadapi kesulitan mereka, disitulah Anda bisa menangani stres Anda dengan baik, saudara. Dengan kata lain, saudara, kalau Anda stres, kalau Anda punya perasaan yang gak enak, kalau Anda punya banyak pergumulan, gak seharusnya dipendam. Karena menurut penelitian ilmiah itu akan meracuni tubuh kita. Itu akan merusak kesehatan jiwa kita. Tapi kita harus mempunyai kebiasaan untuk berani mengutarakannya kepada orang lain. Nah, dari situlah kekebalan tubuh kita akan mulai terbentuk. Padahal Amsal udah ngomong 3.000 tahun yang lalu. Saudara. Amsal bilang gini, sebagaimana minyak harum dan wangi-wangian yang menyenangkan hati, demikian juga kebaikan kawan menyegarkan jiwa. Kebaikan kawan. Anda harus belajar, percaya Anda dan saya harus belajar punya teman yang kita bisa utarakan, saudara, apa yang ada dalam isi hati kita. Tanpa kita khawatir mereka akan memandang rendah siapa kita. Saya ingin akhiri dengan ini, saudara. Ada dokter namanya Dr. Henry Cloud. Dia bilang ini, bahwa manusia itu selalu mencari koneksi dalam kehidupan ini. Manusia itu seperti kalau Anda pernah naik pesawat ya, Anda kan mesti matiin handphone, bener ya? Nah, waktu mendarat, kita kan nyalain handphone kita, ya kan? Nah, waktu kita baru nyalain, handphone kita itu nyari signal, saudara, nyari koneksi. Nah, Dr. Henry Cloud yang bekerja sebagai psikolog, saudara, dia bilang bahwa manusia itu seperti itu. Kita selalu mencari koneksi. Nah, ada beberapa macam koneksi dalam kehidupan ini. Yang pertama, yang namanya no connection. No connection itu adalah kita saudara yang dikelilingi oleh banyak orang, di tempat kerja kita dikelilingi oleh banyak orang, di gereja kita dikelilingi oleh banyak orang, saudara. Tapi kita nggak pernah punya hubungan dekat sama orang-orang tersebut. Kita jaga jarak, kita menutup diri, kita kenal sama orang ya paling di permukaan, orang-orang kenal sama kita ya paling di permukaan, saudara. Kita nggak berani membuka kehidupan kita nggak berani masuk ke dalam kehidupan orang lain. Pada akhirnya, orang yang seperti itu nggak punya connection dalam kehidupannya. Nah yang kedua, saudara, ini adalah bad connection, yaitu koneksi-koneksi yang buruk. Artinya hubungan-hubungan yang buruk, saudara. Kalau Anda bekerja di tempat yang selalu menyerang satu dengan yang lain, banyak tuduhan, banyak fitnah, saudara. Inilah yang disebut dengan bad connection. Sesama teman kerja nggak akur, inilah yang disebut dengan bad connection, saudara. Atau mungkin pernikahan Anda, salah satu pasangannya keras kepala, pokoknya semau-maunya sendiri. Dan pada akhirnya yang membuat Anda frustasi, ini juga bisa termasuk dalam bad connection, saudara. Anak-anak yang gak punya hubungannya sama orang tua yang susah untuk disenangkan, selalu gak pernah cukup apa yang dilakukan anak-anak, ini juga termasuk dalam bad connection.
Atau yang bisa termasuk dalam bad connection adalah suara-suara di kepala kita, saudara, yang selalu bilang, aduh kamu terlalu tua, kamu gak akan berhasil, kamu selalu gagal, kamu gak punya masa depan, kamu orang tua yang gak becus. Itu suara-suara yang kita gak boleh dengarkan karena itu bad connection dalam kehidupan kita. Atau mungkin kalau Anda pergi ke gereja yang Anda selalu mikir bahwa Tuhan itu kecewa sama saya, Tuhan itu nggak berkenan kepada saya, apapun yang saya lakukan selalu nggak cukup buat Tuhan. Saya selalu mencoba untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, padahal apapun yang kita lakukan kita nggak akan bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita secara cuma-cuma, saudara, bukan karena kelakuan baik kita. Nah, kalau Anda besar di gereja-gereja seperti itu juga yang namanya bad connection. Anda jadi tertekan, saudara, dalam hubungan Anda dengan Tuhan. Nah, yang ketiga namanya feel good connection. Ini yang namanya apa ya, saudara? Kayak koneksi yang artificial, koneksi yang palsu, saudara. Ya kan, seperti Anda minum kopi, seperti Anda makan yang manis-manis, Anda langsung semangat. Tapi tiba-tiba nanti kalau kadar kafeinnya atau gulanya habis dalam tubuh kita, kita langsung lemes, saudara. Bukan cuma itu aja, kita akan jadi pingin lagi, pingin lebih banyak lagi. Nah, disinilah ini yang begitu banyak dari orang-orang, saudara, yang mempunyai hubungan dengan alkohol, dengan obat-obatan terlarang, saudara. Karena itu akan memberikan kita kenikmatan sesaat, feel good connection. Bahkan kadang-kadang makanan pun bisa termasuk dalam kategori ini. Ada orang yang kalau stres larinya ke makanan, saudara. Atau yang bisa termasuk dalam kategori ini juga pekerjaan, saudara. Dr. Henry Cloud, bukan saya yang bilang, tapi Dr. Henry Cloud berkata seperti ini. Ada banyak orang yang memilih untuk hidup di dalam feel good connection ini, saudara. Kenapa? Karena mereka nggak mau menyelesaikan apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka nggak mau menghadapi realita kehidupan. Akhirnya mereka lari ke area-area yang lain. Makanan kah, obat-obatan kah, apa kan, hobi-hobi kah, pekerjaan kah. Karena kalau mereka lari ke tempat itu, mereka nggak usah menghadapi yang namanya realita, saudara. Nah, yang termasuk dalam kategori ini juga bisa dibilang dengan pertemanan, saudara. Zaman sekarang ada banyak yang namanya artificial friendship. Hubungan yang kelihatannya kayak real gitu, saudara, tapi sebenarnya enggak real. Pertemanan yang kayaknya real tapi enggak real, enggak ini. Ya kan? Follower Instagramnya 2.000 orang. Facebook account-nya yang satu udah full, yang dua dibuka yang kedua. Yang kedua full dibuka yang ketiga. Ya kan? Ada rosid 1, rosid 2, rosid 3. Semuanya full, saudara. Kalau kita posting apa-apa yang nge-like 200 orang. Tapi begitu kita lihat, perhatiin kehidupan kita, nggak ada teman-teman yang real di sekeliling kita. Di kehidupan sebenarnya nggak punya teman, saudara. Kenapa? Karena ketika kita berhubungan sama orang secara langsung, bukan di dunia maya, itu kan sulit, saudara. Bener gak sih? Kitanya nggak sempurna, orang lain nggak sempurna. Ya kan? Jadi lebih gampang kalau kita punya teman di dunia maya. Nah, yang terakhir, saudara, ini yang disebut dengan good connection. Good connection ini adalah komunitas yang real community, saudara. Ini habitat manusia yang sesungguhnya. Manusia paling bisa berhasil ketika mereka hidup di dalam ini, saudara. Seperti ikan yang ada di dalam air. Ya kan, berarti ikan lagi ada di habitatnya. Begitu juga manusia, ketika kita ada di dalam real community, punya good connection dalam kehidupan kita, disitulah kita bertumbuh pesat, disitulah kita bisa berhasil karena kita ada di dalam habitatnya. Untuk inilah Tuhan menciptakan kita semua. Tapi masalahnya gini, saudara, komunitas itu nggak sempurna, ya kan? Karena di dalam komunitas isi-isinya adalah orang-orang seperti Anda dan seperti saya yang nggak sempurna. Disinilah, saudara, di mana kita harus belajar menerima orang-orang yang nggak sempurna. Disinilah ketika kita harus belajar mengasihi orang-orang yang susah benar untuk dikasihi.
Disinilah ketika kita harus belajar percaya kepada orang yang baru kita ketemu, saudara. Disinilah kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah. Belajar membuka diri kita, saudara. Itulah indahnya komunitas. Tapi di saat bersamaan, itulah the messiness of community, ketidaksempurnaan dari komunitas. Anda bisa marah, Anda bisa tertawa, Anda bisa jadi semangat di dalam komunitas, Anda bisa dikecewakan, Anda akan bisa belajar mengampuni. Suatu hari Anda akan jadi orang yang harus meminta maaf, saudara. That's the beauty and at the same time is the messiness of community. Makanya ada ungkapan yang bilang gini, saudara, the messiness of community is better than cleanliness of isolation. Ketidaksempurnaan sebuah komunitas masih jauh lebih baik daripada kesempurnaan tapi dalam kesendirian. Anda bisa mengerti maksud saya? Ya. Tidak sempurnanya komunitas, seberantakannya komunitas, saudara, masih jauh lebih baik daripada kita hidup sendiri tapi semuanya sempurna, saudara. Tahukah Anda bahwa ada 59 perintah di perjanjian baru di mana kita harus saling one another, saling mengampuni, saling mendoakan, saling memberi semangat, saling mengaku dosa, saudara. 59 perintah yang ada di perjanjian baru. Kita nggak bisa melakukan ini sendiri. Kenapa? Karena ketika Anda dengar kata saling, itu membutuhkan yang namanya komunitas. Saudara. Gimana kita bisa menjadi orang Kristen kalau misalnya kita nggak bisa melakukan apa yang diminta dari kita. Dan kita nggak bisa melakukan ini ketika kita hidup sendiri. Saya berdoa mudah-mudahan Anda belajar sesuatu hari ini. Boleh saya undang Anda untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin berdoa untuk Anda. Jadi meresponi stres adalah diterima. Stres tidak selalu buruk, bahkan dosis yang tepat. Ketika kita punya dosis yang tepat dalam soal stres dalam kehidupan kita, itulah yang akan stretch kita, yang akan membuat kita bertumbuh, yang akan membuat kita menjadi lebih baik. Responi stres yaitu dikendalikan, saudara. Sebenarnya Anda dan saya punya kendali untuk mengatur level kestresan kita. Tapi pertanyaannya apakah kita mau, apakah kita memperhatikan hal-hal apa aja yang membuat kita stres, apakah kita bisa mengurangi konsumsi hal yang membuat kita stres. Dan yang ketiga dibicarakan, saudara. Anda punya support system, Anda punya komunitas, Anda punya orang yang menerima Anda apa adanya. Itulah yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Boleh saya berdoa untuk Anda bersama-sama?